Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas lagi tentang exam view. Di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas cara membuat soal dengan tipe multiple choice question dan tipe soal source answer. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang soal esai. Secara konsep sebenarnya pembuatan soal source answer dan soal esai itu hampir-hampir mirip. Dari segi format penulisan RTF-nya juga hampir-hampir mirip. Tetapi perbedaan mendasarnya ada pada penulisan jawabannya. Ketika di source answer kita ketikkan ANS.2, kemudian kita tentukan jawabannya apa, sedangkan di esai jawabannya kita ketikkan ANS.2, kemudian kita kosongkan jawabannya. Jadi kalau source answer kita mesti tentukan jawabannya, sedangkan di esai kita tidak mesti tentukan jawabannya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi text editor yang kita punya di sini. Saya pakai Microsoft Word 2010. Oke. Seperti pada dasarnya kita selalu mesti deskripsikan judul dari soal-soal kita. Misalnya soal esai 2 November 2020. Kemudian kita enter. Kemudian kita deskripsikan di sini. Deklarasikan kalau kita bakal membuat soal dengan tipe esai. Jadi penulisannya harus seperti ini, esai. Oke, saya hilangkan dulu ini. Kemudian kita enter 2 kali. Kemudian kita masuk ke nomor 1. Oke, ini otomatis numbering. Kalau yang tidak otomatis nanti bisa pilih numbering. Coba jelaskan. Saya bikin satu soal dummy. Coba jelaskan sila ketiga dari Pancasila. Oke, kemudian kita enter. Kita hapus numbering nomor 2. Kemudian kita enter kembali. Kemudian masukkan jawaban ANS.2 spasi seperti ini. Oke, jadi secara menyeluruh kalau kita lihat konsep penulisannya dan format RTF-nya ini hampir mirip dengan source answer. Oke, kita aktifin. Nah, di sini kelihatan, sini ada satu enter, kemudian di sini juga ada satu enter. Oke. Sekarang untuk ke nomor 2 kita enter sekali lagi. Kemudian nomor 2. Oke, di sini otomatis numbering. Jelaskan apa yang dimaksud mamalia. Oke. Kemudian kita enter, kita hapus numberingnya, kemudian kita enter ANS.2 spasi. Nah, jadi seperti ini kalau kita ingin membuat soal esai formatnya. Nah, setelah itu misalnya kita cuma buat 2 soal untuk dummy, kemudian kita save as dengan menggunakan file format RTF. Nah, di sini kita cari Rise Text Format. Kemudian namanya adalah soal esai 2 November 2020. Kita save di dokumen di folder membuat soal. Kemudian kita save. Nah, seperti biasa setiap kita ingin impor soal RTF kita, ya, format RTF kita ke dalam exam view import utility, kita mesti close. Kemudian kita buka exam view import utility. Setelah itu next, kemudian kita cari foldernya di mana, di dokumen, kemudian membuat soal. Nah, di sini sudah ada yang tadi kita buat soal esai 2 November 2020. Kemudian kita pilih. Nah, kalau udah muncul di bawah seperti ini, kita tentukan
nanti diekspor di mana. Saya bakal simpan di dokumen, kemudian di folder membuat soal juga. Kemudian next. Di sini kita tidak usah rubah-rubah, default saja. Next, kemudian next dan finish. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, import completed, artinya sudah berhasil kita impor, yaitu jumlah soalnya adalah 2 nomor. Nah, kalau ada muncul warning seperti ini bukan error, ini cuman satu peringatan aja kalau ternyata ANS kita atau jawaban dari soal-soal kita isinya kosong, karena memang tadi kita tidak menentukan jawabannya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakal buka di ExamView Text Generator untuk pastiin tampilan soalnya seperti apa. Oke, kita open. Kemudian saya bakal menuju ke dokumen tempat saya menyimpan file yang tadi, BNK-nya, hasil ekspornya. Kemudian folder membuat soal, di sini sudah ada soal esai 2 November 2020.bnk. Kemudian open. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti biasa di sini selalu ada judul dari soal-soal kita supaya lebih mudah kita temukan dan kita tahu kalau ternyata ini adalah soal untuk 2 November 2020. Kemudian di sini kalau soal ini adalah soal dengan tipe esai. Nah, seperti ini tampilannya. ANS-nya di sini sudah kelihatan kalau kosong. Nah, sekarang kita bakal coba untuk impor ke Moodle. Kita ekspor dulu ini ke dalam bentuk Blackboard. Saya bakal save di folder membuat soal juga. Soal esai 2020. Oke, kita hapus BNK-nya. Kemudian save. Oke. Soal esai 2 November 2020. Nah, ini juga mesti saya sampaikan kalau di name kita pengetikannya sebaiknya kita selalu menggunakan tanggal di belakangnya supaya soal-soal yang pernah kita buat itu lebih mudah kita temukan kalau suatu saat kita ingin cross check kembali, ingin kita gunakan kembali, maka kita bakal mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, name ini juga yang bakal menjadi nama kategori kita di dalam Moodle. Dan ini juga bakal memudahkan bagi admin dari e-learningnya ketika dia mengimpor soal ke Moodle, dia bakal tahu kalau soalnya peruntukan untuk tanggal sekian dan sekian, seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita cek apakah sudah berhasil terekspor di dokumen dan kemudian di folder membuat soal. Nah, di sini sudah ada file dengan ekstensi .zip atau dengan kata lain hasil ekspor file Blackboard kita yang tadi, soal esai 2 November 2020. Sekarang kita coba impor ke dalam Moodle. Oke, kita pilih impor, kemudian kita pilih Blackboard. Setelah itu kita drag and drop saja ke dalam. Oke, sudah berhasil kita import. Nah, di sini sudah berhasil, ada 2 pertanyaan yang berhasil kita impor yang telah kita buat tadi. Coba jelaskan sila ketiga dari Pancasila dan selanjutnya. Kemudian kita continue. Nah, di sini sudah bisa kita review. Nah, tampilan soalnya seperti ini. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat soal dengan tipe esai dan sudah berhasil kita impor ke dalam Moodle. Kurang lebih seperti itu untuk panduan membuat soal dengan tipe esai di ExamView. Untuk format dan template dari penulisan di Microsoft Word-nya dengan tipe RTF nanti bakal kita bagikan di link deskripsi. Terima kasih.